perkenalkan diri, nama saya Arswendo Erisadewa dari kelompok 2B. Jadi maksud saya buat video ini, saya akan mengerjakan post-test percobaan 5 praktikum teknik digital yang berjudul pengkodean. Jadi di dalam percobaan 5 kemarin, saya mempelajari tentang encoder dan decoder. Jadi encoder sendiri merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengkodekan suatu input menjadi kode bilangan dalam format digital. Sedangkan decoder itu merupakan rangkaian berfungsi merubah data bilangan tersebut yang tadi formatnya digital itu menjadi format tampilan angka yang dapat dilihat secara visual pada 7 segmen. Nah, decoder ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu decoder katoda dan decoder anoda. Untuk decoder katoda ini merupakan rangkaian LED yang dihubungkan ke sumber tegangan negatif atau ground. Sehingga untuk menyalakan bar LED pada 7 segmennya itu harus diberikan logika yang bernilai 1. Sedangkan untuk decoder anoda ini kebalikannya dari katoda. Kalau katoda tadi dihubungkan dengan tegangan negatif atau ground, kalau anoda ini dihubungkan pada tegangan positif atau yang biasa disebut dengan VCC. Sehingga untuk menyalakan bar LED pada 7 segmen tersebut itu harus diberikan logika yang bernilai 0. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan contoh penggunaan di encoder di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk penggunaan encoder itu terdapat pada tombol uh, telepon, keyboard, terus ada scanner barcode, ada pada tombol remote, ada pada lever servo presisi. Pokoknya encoder ini banyak digunakan pada tombol-tombol. Nah, ini merupakan penggunaan decoder pada kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk contoh decoder ini lebih banyak karena ya tadi decoder kan menggunakan semua segmen. Jadi, sangat apa ya, sangat gampang kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya kalkulator, jam digital, alat ukur, speedometer, terus untuk yang alat penghitung waktu lampu lalu lintas yang 321 dari kuning jadi hijau itu. Terus ada papan skor juga yang biasa digunakan pada pertandingan kan. Terus ada multimeter digital, terus yang biasa kita temui itu kayak apa ya, alat-alat yang lebih modern kayak misalkan oven modern kan ada timernya itu menggunakan decoder juga. Nah, lalu terdapat kelebihan dan kekurangan dari common anoda. Nah, tadi kan di awal kan dijelaskan ya, kalau decoder itu terdapat common katoda dan anoda. Nah, ini yang pertama ini adalah kelebihan dan kekurangan dari decoder common anoda. Nah, untuk kelebihannya dari common anoda ini, dia mengonsumsi dayanya lebih rendah dibandingkan dengan common katoda. Sedangkan kalau apa namanya katoda, pokoknya katoda tuh dia membutuhkan daya yang lebih besar. Tapi untuk anoda ini memiliki kurangan, yaitu membutuhkan pemrograman yang lebih rumit dan lebih kompleks di dalam rangkaian kontrolnya karena dibutuhkan sinyal logika yang positif negatif. Nah, selanjutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari common katoda. Sebenarnya kelebihan dan kekurangannya itu hanya kebalikannya dari yang tadi. Tadi kan kalau anoda dia kelebihannya dayanya lebih rendah dan kontrolnya lebih sulit. Nah, ini cuma sebaliknya. Kalau kelebihan dari katoda ini dia tuh untuk memprogram rangkaian kontrolnya itu eh, lebih mudah karena sinyal yang dibutuhkan itu negatif. Sedangkan untuk kekurangannya itu dia tuh dayanya lebih harus menggunakan daya yang lebih tinggi dibandingkan ada common anoda. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada rangkaiannya. Masuk pada rangkaian pertama, di sini terdapat rangkaian encoder, di mana pada rangkaian encoder ini menggunakan IC dengan pin 74147, di mana pada rangkaian ini bersifat negatif. Jika maksudnya jika inputnya bernilai high, maka dia akan menghasilkan output bernilai low. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, di dalam rangkaian ini terdapat beberapa input, tetapi hanya ada satu input yang akan diproses dalam satu waktu. Dan di sini juga terdapat gerbang NOT yang berfungsi sebagai inverse. Nah, ketika uh, input ini
di apa namanya dimasukkan, contohnya input satu. Nah, ini mengapa input satu? Jadi di papan ini terdapat urutan. Jadi untuk yang paling atas itu satu, yang kali ini dua, dan seterusnya sampai 9. Nah, ketika input satu ini dirubah menjadi sinyal low, maka eh, output ini akan menghasilkan nilai bit dari nilai berapa yang dimasukkan. Maksudnya di sini kan dimasukkan kan di yang pertama, maka dia akan menghasilkan output bilangan biner dari eh ya kode biner dari angka satu. Nah, begitupun seterusnya. Ketika dimasukkan dua, nah dua kan, maka akan muncul bilangan biner dari dua dan tiga, empat, dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian yang selanjutnya terdapat rangkaian decoder anoda, di mana dalam rangkaian ini pada kaki LED-nya sudah terdapat power, mana power ini bernilai satu, sehingga untuk menghidupkan bar dari LED-nya ini membutuhkan nilai yang berlogika nol. Nah, di sini terdapat 4 buah input yang dimana nantinya jika ini kita masukkan dengan kode biner dari sebuah bilangan, contohnya satu. Nah, dia akan menghasilkan eh, huruf desimal pada LED-nya, pada 7 segmennya. Nah, dan ini pada rangkaian ini menggunakan IC dengan pin 7447. Dan di sini juga ada beberapa output yang di sini untuk kita mengetahui eh, LED mana sajakah pada ini wire-nya yang mati dan yang hidup, dan juga terdapat resistor untuk menyamakan tegangan. Nah, ketika pada input ini kita masukkan kode biner dari sebuah bilangan, misalkan satu. Nah, maka yang nilainya menjadi nol itu adalah yang B dan C, sehingga akan menghidupkan bar LED pada segmen yang bar yang B dan C. Nah, begitupun juga ketika kita memasukkan angka 2, nah, maka kan yang menjadi nol itu adalah yang wire A, B, D, E, dan G. Sehingga bar LED yang hidup juga sesuai seperti wire dan dari output tersebut. Untuk rangkaian terakhir terdapat decoder katoda, di mana di berbeda dengan decoder anoda yang tadi, decoder katoda ini menggunakan IC dengan pin 7448. Berbeda satu kode saja ya dengan di angka terakhirnya. Dan jika tadi kan di anoda itu kan terdapat dia dia 7 segmennya pada bar LED-nya ini sudah terhubung dengan power. Kalau di katoda ini dia sudah terhubung dengan ground, dan ground ini bernilai 0 kan, sehingga membutuhkan nilai satu untuk menghidupkan bar LED-nya. Nah, kalau anoda tadi kan sudah terhubung power, jadi 0 yang dibutuhkan untuk menghidupkan. Kalau ini dia membutuhkan satu karena sudah terdapat 0 pada bar LED-nya. Nah, sehingga ketika ini kan sudah saya play nih satu. Nah, maka dia akan masuk ke IC, dan ya, di dalam IC ini sudah terdapat apa yang namanya rangkaian logika, kombinasi logika yang begitu rumit dan mengeluarkan output seperti ini, sehingga yang outputnya satu itu adalah wire yang B dan C, sehingga dia akan masuk ke dalam uh, 7 segmen ini dan akan menghidupkan bar yang B dan C. Nah, begitu jika kita buat menjadi dua, nah, maka hidupkan seperti ini. Yang wire A, B, D, E, dan F. Sehingga dia akan membentuk huruf 2. Karena tadi kan sudah ada di sini bahwa yang itu adalah wire A, maka dia akan menunjukkan bar A, terus wire B menunjukkan bar B, terus ini kan yang D, lalu ada E dan juga G. Nah, jadi untuk LED-nya ini hidup sesuai wire. Nah, jadi dia tuh merubah dari yang di sini diinputkannya itu bilangan apa ya, bilangan biner.
bit itu menjadi sebuah output berupa bilangan desimal yang tertera pada seven segment ini, pada LED ini. Nah, jadi katoda dan anoda katoda dan anoda itu sama, hanya berbeda pada teknis di dalamnya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.